Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan matematika untuk yang kelas 12. Oke, sebelum saya lanjut untuk menjelaskan mengenai bab yang peluang, saya lanjutkan penjelasan dari Bu Ilma. Saya akan menyapa kalian terlebih dahulu. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian tetap jaga kesehatan, baik-baik saja, dan tetap semangat belajar. Walaupun kita belajar daring, tapi tetap kita harus semangat belajar ya. Oke, saya akan melanjutkan di bagian bab peluang, melanjutkan penjelasan dari Bu Ilma. Bu Ilma sebelumnya sudah menjelaskan mengenai kaidah pencacahan ya, yaitu di kaidah perkalian. Nah, untuk pertemuan hari ini, kelas 12, saya akan menjelaskan sebelum masuk ke lebih lanjut lagi, saya menjelaskan lebih dahulu adalah di materi faktorial. Nah, apa itu faktorial? Faktorial adalah hasil kali bilangan bulat positif atau bilangan asli berturut-turut dari n sampai 1. Biasanya itu faktorial itu dilambangkan adalah dengan tanda seperti ini, tanda seru ya, tanda pentung, tanda seru. Bacanya adalah n faktorial. Ya, bacanya itu n faktorial. Langsung ke contoh. Berarti kan maksudnya sampai 1. Jadi yang namanya n faktorial itu dari bilangan n sampai 1, mentok ke 1 ini. Nah, contoh seperti ini. Hitunglah 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Jawab 5 faktorial, n-nya kan 5. Berarti dari 5, 4, 3, 2, 1. Berakhir di angka 1. Kemudian 2 faktorial, 2 kali 1. 2 coret, berarti sisanya 35 kali 4, 20. 20 kali 3, 60. Ketemu 60. Kayak gitu. Itu yang dinamakan faktorial. Intinya dari n sampai n-nya misalkan angkanya berapapun, berarti format berakhir dengan angka 1. Itu yang dinamakan faktorial. Oke, saya lanjut yang namanya permutasi. Permutasi itu adalah penyusunan dari unsur atau elemen dengan memperhatikan urutan. Jadi urutannya diperhatikan, itu permutasi. Dan permutasi itu ada 4 jenis, yaitu ada permutasi unsur berbeda yang setiap kali diambil seluruhnya. Kemudian ada permutasi n unsur r unsur dari n unsur yang berbeda. Ada permutasi membuat unsur sama, ada permutasi siklis. Oke, yang pertama permutasi dengan unsur yang berbeda setiap kali diambil seluruhnya. Jadi diambil semuanya, lambangnya bisa notasi kayak gini, seperti ini, seperti ini. Tapi kita sepakati untuk di bab peluang saya menggunakannya yang notasi ini ya, NPN. Maksudnya nanti bentuknya yang seperti ini bentuknya. Contoh, diketahui 3 abjad pertama yaitu A, B, C. Berapa banyak susunan yang mungkin dari 3 huruf berbeda itu? Berarti kan ada 3 huruf ini, diambilnya juga 3 kan, karena ini susunan yang mungkin dari 3 huruf. Berarti 3 huruf disusun menjadi berapa susunan yang berbeda dari 3 huruf. Berarti kan n-nya 3 diambil juga 3, maka sama dengan 3 faktorial. Langsung aja 3, 2, 1 sama dengan 6. Berarti ada 6 cara. Contoh lagi, diketahui 4 siswa Ari, Ani, Ali, dan Asih akan ditempatkan pada 4 kursi. Ada berapa cara untuk menempatkan siswa itu pada kursi yang berbeda? Berarti kan ada 4 kursi, 1, 2, 3, 4. Berarti langsung aja tulis, karena ini kan berarti cuma ada juga diambilnya 4 kan kesempatannya, berarti 4, 3, 2, 1 kalikan saja langsung. Hasilnya 24. Jadi misalkan paman ada soal yang menunjukkan huruf ataupun menyusunan kursi, tapi diambilnya juga tetap disusun dengan cara 3 huruf itu berbeda, atau 4 kursi ditempatkan 4 buah kursi itu kan nggak ada diambil, nggak ada syarat yang lain, cuma angka 4 sendiri dan 3 sendiri, nggak ada syarat yang lain, maka itu menggunakan permutasinya langsung angkanya itu sendiri difaktorialkan. Kemudian untuk yang permutasi
R unsur dan N unsur berbeda. Rumusnya adalah NP permutasi dari N unsur diambil R unsur seperti ini ya. Nah, seperti contoh, berapa banyak permutasi yang terdiri atas 2 huruf yang berbeda dari 4 huruf? Ini dah jelas beda dari yang sebelumnya. Ada syaratnya kan? Di sini syaratnya adalah terdiri atas 2 huruf dari 4 huruf yang tersedia. A, I, U, E, O. A, I, U, E. Berarti kan N-nya itu ada 4. Diminta diambilnya adalah 2 huruf. Diminta susunannya adalah 2. Berarti R-nya 2. Langsung masukkan ke rumus. 4 faktorial dibagi 4 kurangi 2, berarti kan 2 faktorial. Jabarkan faktorialnya, langsung kalikan, hasilnya 12. Misalkan masih bingung dengan rumusnya, bisa dijabarkan, tapi ini nanti kalau dijabarkan lebih lama lagi, mendingan menggunakan rumus langsung. Itu. Kemudian untuk yang permutasi memuat unsur yang sama, contoh gini. Berapa carakah 5 huruf dari kata cuaca? Jadi bisa diamati kalau soal yang unsur sama itu pasti berhubungan dengan kata-kata. Contoh, berapa carakah 5 huruf dari kata cuaca dapat disusun dari 1 baris? Jumlah katanya ada berapa? Jumlah hurufnya dari kata cuaca. Jumlah hurufnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N-nya 5. Lah unsur yang samanya berapa? C-nya ada berapa? 2, berarti 2 faktorial. U-nya ada berapa? 1 faktorial. A-nya ada 2, berarti 2 faktorial. Itu yang dinamakan unsur sama. Berarti dijabarkan hurufnya yang sama ada berapa? C2 berarti 2 faktorial. A2 juga 2 faktorial. U-nya 1, berarti 1 faktorial. Kemudian tinggal dijabarkan, ketemu. Yang terakhir yang mengenai yaitu mengenai permutasi siklis. Bisa dilihat juga, bisa diamati, siklis itu soalnya pasti berhubungan dengan melingkar atau lingkaran. Karena permutasi siklis adalah permutasi penyusunan dengan suatu lingkaran. Jadi berhubungan dengan melingkar. Ya, contoh, terdapat berapa carakah 4 anak A, B, C, D yang duduk melingkar dapat disusun dalam lingkaran. Pasti soalnya itu berubah dalam lingkaran atau melingkar, itu pasti permutasi siklis. Berarti langsung aja N kurang 1 faktorial. N-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 siswa kan? Anak berarti 4 dikurangi 1 berarti 3 faktorial, ketemu 6. Jadi yang dinamakan, saya simpulkan, yang siklis itu berhubungan dengan lingkaran, menyusun lingkaran, langsung aja masukkan ke rumus N-1 faktorial. Kemudian kalau yang permutasi unsur sama itu intinya berhubungan dengan kata, ada berapa huruf yang sama, langsung masukkan ke rumus permutasi ini. Lah kalau untuk yang permutasi unsur berbeda itu pasti ada syarat tambahan. Misalkan tersedia berapa huruf, dimintanya susunan berapa hurufnya atau enggak semuanya. Kalau dimintanya semuanya huruf disusun, tersedia 4 huruf disusun 4 huruf, berarti itu permutasi yang unsurnya diambil semua, berarti tinggal dikalikan untuk faktorialnya seperti ini. Itu ya. Oke. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan di permutasi. Untuk selanjutnya nanti pertemuan selanjutnya saya bahas, Bu Ilma mesti bahas yang kombinasi. Oke. Jika ada yang tanyakan silakan tanyakan melalui grup kelas masing-masing. Dan ingat ya, untuk absen like atau menyukai video ini dan berikan komentar di kolom komentar YouTube dengan format absen, nama, kelas, dan hasil belajarnya. Itu rangkuman dari kamu mempelajari video ini. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.